Ya. Bagus. Oke, selamat pagi. Pagi. Dasar. Salam lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih ya. Kalian sudah hadir di pembelajaran Bapak hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Baik. Sehat? Sehat. Nah, syukur ya kita dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk melakukan doa bersama ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Bapak ingin menanyakan kehadiran kalian. Ada yang bisa hadir hari ini? Semua hadir? Ya, bagus ya. Kita semuanya bisa belajar hari ini, belajar kembali yaitu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, anak-anak, karena semuanya sudah hadir, kita belajarnya semangat ya. Oke. Kalau begitu, sebelum lanjut ke pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional ya. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini ya. Bisa semuanya? Bisa. Oke, kalau bisa mulai ya. Oke, teksnya mulai diperhatikan layar ya. Satu, dua, tiga.
Ya, sama seperti kalian yang memiliki cita-cita yang besar. Semoga Tuhan ya selalu memberikan apa yang kalian harapkan sesuai dengan cita-citanya kalian ya. Berhasil menjadi kebanggaan orang tua. Ya, itu harapannya. Makanya Bapak putarkan lagu Ibu Kita Kartini supaya kalian meraih cita-citanya kalian. Ibu Kita Kartini saja memiliki cita-cita yang sungguh besar ya. Apalagi kita generasi muda hari ini harus memiliki generasi yang cita-cita yang besar ya. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, Bapak akan memberikan atau menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu 3.6 ya. Menganalisis struktur dan pembahasan anekdot ya. Kemudian indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan struktur teks anekdot. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pembahasan teks anekdot ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa tercapai ya, bisa tercapai hari ini. Nah, sebentar akan ada pembelajarannya mengarah ke bagian ke-1 dan ke-2 ya. Indikator pencapaian. Kemudian sebelum lanjut, Bapak akan menanyakan, masih ingat tidak kita mempelajari apa minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Masih. Siapa? Coba angkat tangan. Yang lainnya? Masa tidak ingat? Ayo, angkat tangan. Ya, masih ingat semua ya? Kita mempelajari apa? Teks anekdot ya. Itu yang kita pelajari kemarin. Sekarang juga masih melanjutkan materi yang sama yaitu tentang teks anekdot ya. Nah, untuk itu kira-kira apa pengertian dari teks anekdot? Silakan, Putri. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengisahkan biasanya mengenai orang yang Oke, bagus. Silakan, Tina. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengandung sindiran biasanya tentang orang penting. Ya, bagus. Tasya. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan bersifat kritis. Oke, bagus. Semuanya benar ya. Tepuk tangan dulu. Ya, itulah pengertian dari teks anekdot ya. Memiliki cerita lucu dan memiliki sebuah sindiran. Nah, selain dari pengertian, kemarin Bapak sudah mengajarkan ciri-ciri. Siapa yang masih ingat ciri-cirinya? Oke, dari Anda. Bisa cerita yang bisa menyerupai dongeng. Oke, ceritanya menyerupai dongeng. Boleh, silakan. Bagus ya. Lanjut. Bersifat menggelincir. Bersifat politik, Putri. Bersifat menyindir. Oke, bagus. Siapa lagi? Rasya. Bersifat humor. Bersifat umum. Bersifat lucu. Ada lagi? Ya, itu semua merupakan ciri-ciri dari teks anekdot. Ya, ada humornya, ada kritikan, ada pesan, misalkan ada tokoh orang penting ya. Kemudian ceritanya menyerupai dongeng. Itu merupakan ciri-ciri dari teks anekdot. Ya, bagus semuanya masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin. Ya, itu yang Bapak harapkan nanti semuanya anak-anak Bapak yang hebat, ya, yang pintar. Seandainya kita belajar hari ini, di rumah juga harus dipelajari ya. Nah, seperti tadi, begitu Bapak tanya masih ingat, sungguh luar biasa ya. Jadi kalian masih belajar dengan baik, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itulah tadi materi yang kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita melanjutkan ya, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan minggu kemarin. Kita
kita masih melanjutkan ke materi yang sama tentang teks anekdot ya. Masih tentang mempelajari teks anekdot, tetapi sudah ke struktur ya. Ya, struktur ya. Nah, sebelum lanjut tadi sudah Bapak sampaikan kompetensi dasarnya, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Gede Putra baca tujuannya. Peserta didik mampu menentukan struktur teks anekdot. Peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian semua, bukan cuma Gede, bukan cuma Razia, bukan cuma Tina ya. Semuanya kita di sini harus mampu. Itu cara ada peserta didik mampu menentukan struktur teks anekdot. Berarti kalian mampu menentukan struktur teks anekdot. Yang kedua, peserta didik. Berarti peserta didik semua ya mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot itu ya. Nah, sekarang lanjut manfaat mempelajari struktur teks anekdot ini atau strukturnya. Silakan Rasya. Manfaat dari mempelajari struktur teks anekdot yaitu dapat membantu kita dalam pembuatan teks anekdot secara sistematis dan tersusun dengan baik. Ya, bagus. Terima kasih Rasya ya sudah membantu Bapak untuk membacakan manfaatnya. Itulah manfaat dari kita mempelajari struktur teks anekdot ini ya. Kita mampu menyusun teks anekdot ya dengan baik. Nah, anak-anak, itulah tadi tujuan manfaat sudah Bapak sampaikan. Semoga kalian benar-benar mempelajari materi hari ini. Karena ketika kalian menguasai strukturnya, nanti kalian akan mudah membuat sebuah teks anekdot. Kemarin sudah ciri-ciri ya, ciri-ciri pengertian sudah diketahui. Sekarang ke strukturnya, ya. Struktur ini merupakan susunan yang secara sistematis pembuatan teks anekdot, ya. Jadi kalian membuat teks anekdot secara berurutan atau bersistematis, ya. Strukturnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, inilah yang kita sampaikan tadi struktur dari teks anekdot. Nah, kira-kira Bapak kan sudah menyampaikan sama kalian belajar di rumah ya, belajar di rumah kemarin tentang struktur. Ya benar? Ya benar. Kalau sudah belajar, kira-kira apa itu pengertian dari abstraksi? Siapa yang bisa? Oke, silakan Nova. Abstraksi yaitu bagian pengetahuan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai suatu teks. Bagus, tepuk tangan untuk Nova. Jadi menurut Nova, abstraksi itu merupakan gambaran umum ya, yang menyampaikan isi dari sebuah cerita. Oke, itu abstraksi. Masih ada 4 lagi. Ya. Nah, orientasi siapa yang bisa? Silahkan Ranti. Orientasi yaitu bagian cerita yang mengarah kepada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Ya, berarti suatu peristiwa yang mengarah sudah ya. Berarti masuk. Tadi gambaran umum, sekarang sudah mulai mengerucut ke suatu masalah. Bagus, tepuk tangan untuk Ranti. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, krisis. Siapa yang bisa krisis? Oke, silakan Tina. Krisis yaitu bagian utama dari peristiwa suatu anekdot. Di bagian ini terdapat kelucuan atau kekonyolan yang mengkritik dan mengundang tawa sekaligus sindiran atau kritik yang disampaikan. Oke, berarti krisis ini paling utama ya. Ada humornya, ada kritikannya ya. Di sini terletak ya. Jadi bagian struktur yang paling terpenting adalah krisis. Bukan berarti yang lainnya tidak penting ya. Semuanya penting, tetapi utamanya ada terletak pada krisis ya. Oke, yang keempat, setelah krisis ada reaksi. Siapa yang bisa? Oke, silakan Rasya.
reaksi yaitu tanggapan atau respon atau kritik atas krisis yang menyatakan sebelumnya. Oke, krisis berarti adanya respon dari reaksi adanya respon dari krisis. Bisa dikatakan kalau di krisis itu penyebab, reaksi adalah akibatnya ya. Oke, itu ya. Nah, setelah reaksi itu ada respon dari sebuah krisis ya. Ada akibat, ada lanjutannya. Kemudian yang terakhir ada koda. Apa koda? Silakan Putri. Koda yaitu kesimpulan yang bertanda dan identita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Iya, koda itu adalah penutup dari sebuah teks anekdot ya, yang memberikan penegasan apa yang telah disampaikan awalnya ya, dari awal sampai terakhir. Koda itu merupakan sebuah penutup dari teks anekdot ya. Itulah pengertian dari struktur teks anekdot. Bagus ya. Terima kasih kalian sudah belajar di rumah ya, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan minggu kemarin ya. Kalian belajar, masih ingat, kemudian sekarang belajar ke struktur, kalian juga sudah mulai memahaminya ya. Nah, itulah anak-anak struktur teks anekdot. Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, dan ada reaksi dan ada 5 ya. Nah, itu susunnya tidak boleh dibolak-balik ya, karena harus tersusun dari atas sampai di bawah ya. Ingat, susunannya seperti ini, jangan sampai kalian lupa ya. Yang pertama itu abstraksi, kedua orientasi, krisis, reaksi, dan koda ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pengertian dari struktur bagian-bagian struktur. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kita lanjut? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, ini ada teks ya, teks berupa teks dari teks anekdot ya. Nah, silakan kalian amati terlebih dahulu teksnya ya. Bisa baca? Bisa ya. Nah, diamati teksnya terlebih dahulu. Kalian baca, Bapak berikan waktu 2 menit ya. Dibaca, semuanya membaca ya. Tidak ada yang tidak membaca. Simpan pulpennya, semuanya membaca. Ini ada teks ya. Setelah dibaca, dipahami sesuai dengan struktur yang tadi yang Bapak tunjukkan ya, dengan pengertiannya ya. Yang mana setelah kalian baca, yang mana itu contohnya orientasi ya. Sudah semuanya membaca? Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah, nah kira-kira tadi kan kalian sudah memahami pengertian dari struktur dan bagian-bagiannya ya. Sudah dilihat juga tadi, sudah masing-masing tadi menyampaikan pengertian dari abstraksi, orientasi ya. Nah, kira-kira dari teks ini yang mana dikatakan abstraksinya? Siapa yang bisa? Lihat pun menurut kalian sampaikan yang mana? Nanti kita akan luruskan bersama-sama ya. Karena di sini kita akan belajar bersama-sama. Ayo sampaikan. Yang mana menurut kalian? Ya, abstraksi siapa? Ya, bro. Silakan Bapak. Yang mana saja
baca. Pada suatu hari yang lumayan mendung. Ya, menurut Nova itu ya, pada suatu hari yang lumayan mendung. Ada yang lainnya? Bagus ya Nova ya. Kamu sudah berani ya menyampaikan mana abstraksinya. Yang lainnya? Oke, selain abstraksi orientasinya ada dilihat. Yang mana? Ada? Walaupun tidak semua dibaca di bagian ini Pak, silakan. Di bagian datanglah seorang pria menunjukkan ke sebuah rumah sakit. Oke, menurut Putri, datanglah seorang pria yang bersungguh duka datang ke rumah sakit. Itu orientasi. Ada yang lain? Sama? Sama, oke. Kemudian berikutnya, setelah orientasi ada krisis. Yang mana krisisnya? Di bagian mana? Silakan. Oke, Tina, silakan. Saat tukang itu keluar juga. Oke, bagus. Ya. Nah, setelah krisis ada lanjutannya apa lagi? Reaksi. Yang mana reaksi? Kira-kira? Dokter ini saya paham. Dokter. Saya paham itu? Ya. Oke. Semuanya itu? Ya. Kita sebentar kita lihat ya. Berarti yang terakhir apa anak-anak? Koda. Apa kodanya? Oke, pengertiannya koda itu penunjuk, jadi koda itu paling gampang kita cari ya. Nah, abstraksi dan koda itu sangat mudah kita tentukan. Abstraksi di awal, koda sudah tentu di akhir. Ya. Nah, terima kasih semuanya ya. Tepuk tangan dulu. Kita mau belajar ya. Nah, sekarang Bapak sudah ini kan teks, Bapak sudah kasih lihat yang mana abstraksinya dan mana fisiknya. Sesuai tidak? Dan yang apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi ya, kita perhatikan. Nah, ini abstraksi. Tadi ada yang menyampaikan, kalau tidak salah Nova ya. Pada suatu hari yang lumayan mendung, benar ya? Dari sana itu merupakan abstraksi. Ya, ada pada suatu hari yang lumayan mendung ya. Jadi ada cerita yang akan disampaikan. Pada suatu hari lumayan mendung. Masih secara mendung ini tentang apa ya? Kemudian orientasi disampaikan, datanglah orang pria bertubuh kekar. Benar ya? Jadi masuk ke masalah itu si pria ini datang ya. Datang ke mana? Ke rumah sakit mencari seorang dokter ya. Nah, kemudian krisis. Keluhan si pria berbadan kekar. Berarti ketika sampai di rumah sakit itulah krisisnya ya. Kalau orientasinya baru menuju ke rumah sakit. Oke. Kemudian selanjutnya ya reaksi. Nah, dokternya paham ya. Selanjutnya tadi banyak Bapak singkat-singkat supaya tidak semuanya Bapak tulis ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah koda penutup ya. Benar semuanya ya. Oke, bagus semuanya. Berarti sudah bisa menentukan struktur dari teks anekdot ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, nanti Bapak lanjut ya. Nah, tadi yang pertama adalah struktur, tentu indikator yang kedua adalah kebahasaan ya. Kebahasaannya ada ini 8. Yang pertama, silakan Roy membaca. Kaidah kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan kata kerja lafal. 2. Menggunakan kata keterangan bentuk lafal. 3. Menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan. 4. Menggunakan kata hubung. 5. Bersifat naratif. 6. Menggunakan kata sifat, kata benda, kata majemuk. 7. Menggunakan pertanyaan retorik. 8. Menceritakan kejadian unik. Oke.
Bagus ya. Terima kasih Roy sudah membantu Bapak untuk membacakan. Yang lainnya sudah melihat juga dan mendengar ya. Oke, ada berapa? 8. Ada 8 ya. Nah, ini menggunakan kata kerja lampau ya. Nah, tadi sudah kalian perhatikan ada tidak kata kerja lampau? Ada ya. Nah, kemudian menggunakan kata keterangan bentuk lampau ya sama ya. Bentuk lampau ini ada 8. Silakan diperhatikan. Tadi teks yang Bapak berikan ya. Nah, masih ingat kan? Nah, bersifat naratif benar ya. Berbentuk cerita. Nah, ya. Nah, kemudian menceritakan kejadian unik. Sudah tentu menceritakan kejadian yang unik. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan mana? Tidak. Ada? Tidak? Nah, kalau tidak ada, sama seperti pembelajaran kita kemarin-kemarin, untuk menentukan struktur dan pembahasan hari ini, Bapak juga akan membentuk sebuah kelompok, ya. Nah, kelompok masih sama seperti yang kemarin ya, kelompoknya ya. Nah, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, masih ya. Boleh yang di depan mengalihkan badannya berkelompok sama temannya ya untuk kita diskusi karena Bapak akan membagikan sebuah RKPD ya. Nah, oke, berarti yang di sini kelompok 4 ya. Boleh digeser untuk bergabung, didekatkan dirinya ya. Yang ini juga berdekatan ya, kita supaya enak berdiskusinya. Oke. Nah, sebelum Bapak memberikan RKPD, ada yang ditanyakan tentang materi struktur dan pembahasan? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nanti kalian lihat, perhatikan petunjuknya, semuanya dibaca. Setelah dibaca petunjuknya dan apa pertanyaannya, nanti kalian diskusikan ya. Silakan diskusikan. Setelah didiskusikan, kemudian kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan angkat tangan supaya Bapak lihat siapa yang bertanya ya. Nanti Bapak akan membantu kalian untuk menemukan jawabannya atau hal-hal lain yang perlu ditanyakan. Paham semuanya? Paham. Oke. Ini kelompok 1 silakan didiskusikan ya. Kelompok 2 nanti sama ya. Silakan tunjuk kelompoknya siapa. Kelompok 3 ya, kelompok 4 ya. Nah, karena sudah semuanya mendapatkan RKPD, sebelum dikerjakan perhatikan dulu LKPD-nya ya, dibaca-baca. Setelah itu baru kalian mendiskusikan ya, mendiskusikan apa yang diisi dalam LKPD tersebut. Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan ya. Silakan kelompok 1 didiskusikan ya. Dibaca terlebih dahulu LKPD-nya, apa maksudnya. Kelompok 2 juga sama ya. Apa?
silakan bagaimana nanti ya dipresentasikan, tetap dipresentasikan ya. Nanti dipresentasikan. Misalkan kalian menentukan siapa yang presentasikan. Kalau semua bagus, kalau satu-satu dari juga boleh, ya. Semuanya usahakan semuanya aktif ya. Pada pembelajaran kali ini aktif semuanya. Presentasi sama-sama, boleh ya. Nih, silakan. Sudah? Boleh merapatkan diri ya. Atau di bagian KPD-nya dilihat, kemudian dicatat apa-apa yang perlu dicari, silakan ya. Nomor 1 ada kendala? Ya, silakan dijawab ya. Boleh di KPD-nya langsung dijawab, boleh silakan. Kalau ada semua kelas kalian gunakan, boleh silakan ya. Boleh silakan ya. Tapi dijawab ya. Karena ada nomor 20 ya. Kelompok 2 ada yang kendala dalam mengerjakan KPD-nya? Ya. Boleh, silakan. Jawabnya di KPD boleh, di sebelah kertas juga boleh ya. Di balik ini juga boleh ya. Ayo, kelompok diskusi ya. Diskusi siapa kelompoknya didiskusikan ya. Tidak ada yang tidak belajar ya. Di sini kalian belajar supaya lebih cepat menentukan ya. Strukturnya, jelas benar akan dipresentasikan ya. Anak-anak, perlu juga Bapak sampaikan penilaian secara individunya, sikapnya, ya. Semuanya Bapak nilai saat seperti ini ya. Kalian berdiskusi, Bapak juga akan menilai kalian. Jadi Bapak harap kalian semuanya aktif ya, supaya semuanya mendapatkan nilai dari Bapak ya.
Tepat jarum panjang bicaranya Bapak di 12, kalian sudah mulai mempresentasikan ya. Boleh bawa punya mau? Silakan untuk membantu kalian mencari jawabannya. Boleh buku paketnya semua buka ya. Siapa tahu ada mendapatkan jawaban dari sana, silakan ya. Oke, kelompok 1 sudah? Belum? Baru berapa?
Sudah belum ya? Tidak. Sudah rapi ya. Rapi. Tidak. Semuanya ya. Nih, buat bagaimana sudah selesai? Sedikit lagi. Rapi ya. Supaya enak nanti kita saudara-saudara ya. Supaya kamu juga paham ya. Nah, reaksinya yang mana, orientasi. Tapi ada kendala? Tidak? Masih ya? Dilanjutkan. Kelompok 3 bagaimana? Ada kendala? Sudah selesai? Silakan semuanya ya. Partisipasinya dalam kelompok kerjasamanya ya. Kalau ada yang belum ditanyakan, silakan ya. Boleh sama teman, boleh sama bapak juga ya. Nah, kelompok terakhir bagaimana? Kelompok terakhir sudah? Belum? Sedikit? Silakan ya. Silakan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Dari SKPD yang memperhatikan ya. Oke, 15 menit lagi ya. 15 menit lagi waktunya kalian untuk melakukan presentasi ya. Bertanya dalam arti atau pertanyaan saya. Ya, boleh.
Menit tadi waktunya ya. Selesai ya. Ngomong aja. Satu. Kalau sudah, masing-masing kelompok persiapkan diri kalian untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil karya yang telah kalian buat bersama tim ya. Nanti dipresentasikan supaya Bapak tahu sampai mana pencapaian kalian menentukan struktur dan menganalisis kebahagiaan yang Bapak sampaikan atau berikan kepada kalian supaya Bapak tahu peserta didiknya Bapak mencapai indikator yang telah kita sepakati tadi bersama di awal pembelajaran ya. Oke. Ada waktu lagi 7 menit ya. Boleh persiapan ya, sudah ya, boleh persiapan. Yang belum masih ada 7 menit, masih lama waktunya. Dibuat secara baik ya. Supaya enak dipresentasikan sebenarnya ya.
Sudah? Lompat sudah? Kasih banyak. Sudah?
Oke, karena sudah semuanya ya. Nah, anak-anak karena sudah semuanya dan waktunya sudah dapat tentukan. Hari ini kita akan presentasikan. Betul? Jam ini kita akan presentasikan ya. Nah, diawali dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Oke, silakan kelompok 1 dipresentasikan. Kelompok 2, 3, dan 4 kembali menulis. Kelompok 4 perhatikan ya, yang sudah menulis perhatikan semuanya dan berikan tanggapan setelah presentasi ya. Nanti ketika Bapak sampaikan berikan tanggapan, silakan kalian berikan tanggapan ya. Oke, Bapak beri kesempatan tanggapannya satu kelompok satu saja ya. Oke, silakan kelompok 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Guru serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Tina, perwakilan kelompok 1 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih untuk atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk mengawali presentasi ini. Baik, yang akan membacakan materi dimulai dari Nova. Untuk Nova saya persilakan.
Untuk penggunaan musik dosen tidak mendapatkan anunya satu kalimatnya. 4. Kata kerja aksi. Contoh kalimat. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas wajah malingnya. Tutup. Sambil menatap polisi dengan penuh harapan. 5. Penggunaan kalimat penggunaan. Lanjut ke 6. Penggunaan kalimat seru. Baik teman-teman, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan yang memberikan tanggapan kelompok 2, 3 dan 4. Kalau ada yang memberikan tanggapan silakan tentang presentasi dari kelompok 1. Silakan Putri, ada tanggapan? Sudah bagus? Oke, dari Putri sudah bagus. Kelompok 2 ya? Sudah bagus. Sudah bagus. Oke, sudah bagus. Semuanya bagus ya? Ya. Nah, jawabannya sama? Sama. Oke, aku coba ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus untuk kepada kelompok 2. Baik, jika sudah selesai, demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Akhir kata kami mengucapkan Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih dan dulu kelompok 1 karena sudah mempresentasikan. Kita lanjut ke kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi diskusi kami. Menyusun teks anekdot tentang dosen yang menjadi pejabat berdasarkan struktur abstraksi. Kalimat, kantin sebuah universitas negeri Kantor 2 orang mahasiswa sedang berbicara mengenal struktur organisasi. Dulu saya heran dengan dosen kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah berdiri. Kamu begitu. Struktur yang selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya yang bernama Ali. Struktur bisnis dulu ya izin tahu sifatnya izin berangkat saja beliau capek barangkali saja beliau capek artinya sedang kuat berdiri dulu bukan itu sebabnya dia juga seorang pejabat. Struktur reaksi rutin untuk apa hubungannya belum ya kalau dia berdiri tapi sudah diduduki oleh orang lain goda mungkin katanya. Terusnya teks analisis kebahasaannya akan dibacakan dengan Tina dan Tri. 2. Analisis kebahasaan. Analisis kebahasaan. 1. Kalimat menyatakan sesuatu. Sedangkan contoh kalimatnya, seorang warga melakukan kemalingan. Kalimat retoris. 3. Penggunaan berbukti yang menyatakan dengan waktu. 4. Kata kerja aksi. Sedangkan contoh kalimatnya, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh pengheranan. 5. Penggunaan kalimat lengkap. 6. Penggunaan kalimat seru. Sekian dari presentasi kelompok saya ucapkan Rama Santi. Om Santi Santi. Oke, jangan duduk. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan atau yang lainnya silakan. Ada? Sudah bagus dan jawabannya juga hampir sama. Oke, dari kelompok 3 sudah bagus dan jawabannya juga hampir sama dengan apa yang dibuatnya. Kelompok 1 bagaimana tanggapan? Sudah? Oke, kelompok 4 sudah? Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, karena kelompok 2 sudah, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Boleh kumpul ya kalau rapi ya. Silakan. Pertama, saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putri dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan materi hari ini. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ranti dan akan dilanjutkan oleh Putra dan Tor. 1. Menyusun teks anekdot dosen yang juga menjadi pendapat berdasarkan struktur abstraksi. Di kantin sebuah universitas, Udi dan Gono, 2 orang mahasiswa
Perhatikan baik. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan singkong. Bagian krisis. Tono, ya Udin, tahu sebenarnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Reaksi. Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Loh, apa hubungannya? Bagian kota. Tono, Tanda tanya. Hanya argumen tanda tanya atau bertanya dalam arti. Pada bagian analisis kebahasaan akan dibacakan oleh Ranti dan dua analisis kebahasaan, unsur kebahasaan, kalimat yang menyatakan masa lalu, contoh kalimat seorang warga yang melapor kemalingan. Dua, kalimat retoris, contoh kalimatnya saya tidak mendapatkannya. Tiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, contoh kalimatnya saya juga tidak mendapatkannya. 4. Kata kerja aksi, contoh kalimat saya terhubung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah maling atau sambil menatap wajah polisi dengan penuh kebenaran. 5. Penggunaan kalimat perintah, saya tidak mendapatkan kalimatnya. Penggunaan kalimat seru, saya juga tidak mendapatkannya. Ya, presentasi dari kami, apakah ada yang ditambahkan? Ada memberikan tanggapan kelompok 1, 2, dan 4? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita beri aplaus ya. Oke, selanjutnya sudah bersama kita dan kita. Silakan kelompok 3 untuk langsung. Baiklah, presentasi hari ini saya tutup dengan para pesan. Silakan duduk. Ya, jadi yang terakhir yaitu kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 dipresentasikan atau disajikan hasil karya yang telah kalian realisasikan. Silakan. Oh, sudah siap dulu. Kepada Bapak yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dulu Madelia sendiri sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membacakan hasil presentasi dari kami. Untuk rekannya, silakan membacakan hasil diskusi tersebut. 1. Disintes anekdot desain yang juga menjadi penjelasan berdasarkan struktur, abstrakasi, isi. Dikaji sebuah universitas studi dan penuh 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang orientase. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik Palua mengajar selalu duduk tidak pernah mau berdiri. Duduk, begitu saja diperhatikan sebuah krisis. Tono, dia begini lalu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Reaksi. Udin, lo apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri, aku kursinya diduduki orang lain. Koda, Udin, tanda tanya, pertanyaan dalam hati. Terima kasih untuknya dan dilanjut untuk kedua analisis permasalahan yang akan dibacakan oleh rekan ini. 2. Analisis masalah. Unsur kebahasaan. 1. Kalimat yang menyatakan masa lalu, contoh kalimat seorang warga melapor kemalingan. 2. Kalimat retoris, contoh kalimat tidak ada. 3. Penggunaan konjungsi menyatakan hubungan waktu, contoh kalimat tidak ada. Kata kerja aksi, contoh kalimat pelapor, ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah maling belum atau sambil menatap peralatan kondisi dengan penuh heran. 5. Penggunaan kalimat perintah, contoh kalimat tidak ada. 6. Penggunaan kalimat teduh, contoh kalimat tidak ada. Sekian dari hasil
Ada? Tidak? Kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu kepada kelompok A. Oke, silakan untuk kelompok A. Ya, dari hasil penelitian kami, saya di rumah dengan Dewi sebagai moderator di kelompok 4 dan rekan-rekan saya mengundurkan diri Om Santi. Oh, Santi. Nah, silakan duduk. Nah, anak-anak, itulah tadi hasil presentasinya. Semuanya sudah bagus ya. Beri aplaus untuk kita semua dulu. Nah, jadi terima kasih banyak. Bapak lihat jawabannya sudah hampir semuanya bersama. Nah, di sini kita akan periksa bersama ya. Akan analisis bersama tentang tugas yang Bapak berikan. Benar tadi yang pertama soal nomor 1. Strukturnya ada berapa? Ada 5. Apa semua strukturnya? Abstraksi, moda. Ya, abstraksi memang benar. Semuanya sudah mendapatkan di kantin sebuah universitas ya. Itu sudah benar ya. Kemudian orientasi, Tono yang membuka pertanyaan saya heran dengan dosen ilmu politik ya. Itu sudah benar orientasinya. Krisis sudah benar. Tadi disampaikan oleh semua kelompok, Bapak sudah mendengarkan keempat kelompok sudah semua benar tentang krisisnya. Kemudian reaksi, apa hubungannya? Nah itu benar ya, karena di sana ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Itu akibat ya, akibat atau reaksinya ya, atau respon dari krisis ya. Kemudian yang terakhir moda. Karena tidak ada teks, hanya ada tanda tanya. Berarti tanda tanya itu mewakili pemikiran si ini. Dia akan bertanya kebingungan ya. Itulah maksud dari teks tersebut. Jadi kalian sudah menemukan dari struktur teks anekdot ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, pembahasan. Ada 6 yang Bapak tentukan di dalam teks tersebut. Tetapi sengaja Bapak memang isi kalimat retoris memang tidak ada ya. Nah di sana Bapak menguji kalian apakah kalian mampu menentukan sesuai dengan apa yang kalian pelajari tadi ya, yang Bapak sampaikan. Bapak temukan, kalian temukan atau tidak ya. Kemudian kata kerja aksi. Tadi sudah ada yang membaca, Bapak dengar. Saya beruntung karena CCTV merekam, ya merekam itu merupakan kata kerja aksi ya, merekam berarti ada sesuatu kata kerja yang dilakukan. Melihat ada yang dilihat itu adanya aksi. Kemudian menatap itu sama dengan melihat ya. Nah sudah benar, itulah tadi jawaban dari LKPD yang Bapak bagikan untuk kalian semuanya ya. Nah anak-anak, karena sudah selesai, boleh Bapak kumpulkan LKPD-nya untuk penilaian Bapak tentang pengetahuan kalian ya. Oke, kelompok 1 terima kasih. Kelompok 2. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4. Terima kasih ya. Nah, karena LKPD-nya sudah Bapak kumpul, maka tibalah pembelajaran kita di penghujung ya. Karena waktunya sudah tinggal 10 menit. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa menunjukkan dari seluruh siswa di sini, siapa yang berani menunjukkan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada? Ada yang bisa membantu Bapak? Nanti Bapak akan bantu juga. Silakan Putri. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini, kita dapat menentukan struktur dan dapat menganalisis kaidah bahasa. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Putri dulu. Kita semua sudah menemukan struktur. Ya, kemudian paham juga pembahasan dari teks anekdot. Ya, strukturnya ada berapa anak? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Abstraksi. Kedua? Orientasi. Ketiga? Krisis. Keempat? Reaksi. Kelima? Moda. Oke, bagus. Itulah struktur dari
teks anekdot. Kalau pembahasannya apa semua? Ada waktu lampau, apalagi menggunakan kata kerja, apalagi Itu aja yang menggunakan urutan waktu. urutan waktu, apalagi Menggunakan kata penghubung. menggunakan kata penghubung, apalagi Menggunakan kalimat kompleks. menggunakan kalimat kompleks. Nah, itulah ciri kebahasaan dari teks anekdot ya. Nah, itu sudah disimpulkan. Terima kasih Putri sudah membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Bapak yakin semuanya juga sudah memahami karena dari presentasinya sudah ditemukan struktur dan pembahasannya. Nah, anak-anak, sebelum Bapak lanjut, ada yang ditanyakan? Ada? Ada? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk evaluasi. Silakan dicatat tugasnya. Ini untuk evaluasi sendiri-sendiri atau individu ya. Nah, di rumah nanti akan dicari tugas yang Bapak berikan. Per individu bukan kelompok lagi ya. Karena kalian sudah pulang ke rumah ya. Nah, dikumpul pertemuan berikutnya ya. Tidak ada yang tidak kumpul. Besok kita belajar lagi. Semuanya sudah membuat teks anekdot ya. Oke, silakan. Carilah semua teks. Carilah semua teks. Kemudian tentukan strukturnya. Itu saja tugas dari Bapak. Semoga kalian semuanya mendapatkan apa yang kalian cari ya. Oke, itu tugasnya. Nah, untuk selanjutnya ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Ya ada? Boleh, silakan ya. Nah, anak-anak, karena sudah Bapak berikan tugas, berarti kita akan berakhir juga pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tetapi untuk materi selanjutnya, pertemuan berikutnya, pertemuan kita besok ya, masih tetap dengan teks anekdot, tetapi sudah menyusun karena dari awal sudah pengertian, ciri-ciri, struktur dan kebahasaan sudah kalian pelajari. Besok kita bertemu tentang menyusun teks anekdot. Silahkan kalian pelajari di rumah materinya menyusun teks anekdot karena besok kalian Bapak akan berikan tugas untuk membuat sebuah teks anekdot ya. Oke, ada yang ditanyakan tentang materi berikutnya? Kalau tidak ada, untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Oke, bagus. Sebelum kita akhiri, boleh Bapak minta tepuk tangan semangatnya? Masih semangat untuk belajar ya, walaupun di penghujung sebenarnya sudah selesai, tetapi kalian masih semangat luar biasa ya. Oke, anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita tentang teks anekdot. Dari awal Bapak sudah perhatikan semuanya, sudah memperhatikan ketika Bapak tanyakan, semuanya sudah menjawab. Terima kasih banyak. Perlu juga kalian ketahui bersama, kita belajar bukan hanya di sekolah saja ya. Di rumah nanti kalian juga tetap belajar teks anekdot. Seperti di awal Bapak sampaikan, ketika kalian menekuni teks anekdot ini, maka kalian akan menjadi orang yang hebat, orang yang humoris, orang yang berpenghasilan ya. Nah, itulah tadi bagaimana perasaan Anda ketika kalian mempelajari struktur. Apakah senang bisa membuat teks anekdot? Senang? Senang ya? Nanti ditekuni atau dipahami kembali melalui belajar menulis teks anekdot di rumah ya. Oke, itu saja dari Bapak. Bila ada kata-kata Bapak yang salah
salah, mohon dimaafkan ya. Nah, akhir kata tadi sudah dibuka, Bapak akan tutup, tetapi sebelum ditutup, Bapak harap kedua kelas memimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah membantu Bapak untuk memimpin doa ya. Jadi, akhir kata Bapak tutup ya dengan selamat siang dan Om Santi 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 Om. Kita bertemu di pertemuan besok. Semuanya sehat, semuanya senang ya. Kamu Santi.